Dan alasan mengapa dia meminta Gemma untuk mengirim pil penyebar darah dan penghemat jantung daripada pil peremajaan adalah karena, di satu sisi, dia merasa bahwa pamannya baru saja dikeluarkan dari pelelangan pil peremajaan, dan jika Gemma lewat dengan pil peremajaan, dia akan sangat senang. Sangat mungkin bahwa identitasnya akan terungkap, tetapi di sisi lain, juga dari hatinya bahwa untuk kakeknya masih agak sulit untuk dilepaskan. Menurutnya, efek obat dari blood dispersing dan heart saving pill sudah cukup untuk menyelamatkan kakek, jadi mengapa menggunakan pil peremajaan? Terlebih lagi, ayahnya mengalami banyak diskriminasi dalam keluarga Polen saat itu, dan dia mengeluarkan pil penyebar darah dan penghematan hati untuk membayar keluhannya dengan kebajikan, dan tidak perlu untuk terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Gemma tidak tahu keseimbangan di hati Tama, dia hanya tahu bahwa situasinya mendesak, dan dia tidak boleh menunda. Jadi dia buru-buru berkata, "Tama, kalau begitu aku akan pergi ke bandara sekarang." Tama berkata, "Jangan terburu-buru, kamu bisa menelepon Tasya untuk mengatur penerbangan dulu, dan aku juga akan meminta Yoshua untuk mengatur beberapa penerbangan. Seorang prajurit wanita akan menemani Anda, dan Anda harus memastikan keselamatan pribadi Anda." Gemma mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menelepon Tasya." Pada saat ini, Tasya baru saja menandatangani kontrak dengan perwakilan keluarga Fei. Dengan harga nominal $1, tempat pertunjukan yang baru saja dibeli keluarga Fei dibeli kembali. Begitu panggilan Gemma datang, dia tidak sabar untuk menjawab panggilan itu, dan berkata dengan penuh semangat, "Gemma, keluarga Fei telah menjual tempat itu kepada kami. Ini terlalu luar biasa. Apa yang kau dan Tama lakukan? Apakah kamu sudah sampai?" Gemma buru-buru berkata, "Dengan keluarnya Tama, itu masalah sepele." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Tasya, cepat dan atur pesawat. Aku akan segera terbang ke Los Angeles. Biarkan kru bersiap-siap, lebih cepat lebih baik." "Hah?" Tasya bertanya dengan heran. "Gemma, kita akan melakukan latihan terakhir besok, dan pertunjukan akan dimulai lusa. Apa yang akan kamu lakukan di Los Angeles saat ini? Ini akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 jam, Gemma berseru. "Oh, ini mendesak, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kamu cepat dan buat pengaturan untukku. Jika itu berjalan dengan baik, aku bisa kembali malam ini dan tidak akan menunda latihan besok." "Oke." Tasya merasa tak berdaya, yang bisa dia katakan hanyalah, "Kalau begitu aku akan memanggil kru sekarang." Gemma mendesak, "Biarkan mereka cepat. Aku akan pergi ke bandara sekarang." "Oke, begitu." Gemma menutup telepon dan berkata kepada Tama, "Tama, kalau begitu aku akan berangkat ke bandara sekarang." Tama berdiri dan berkata, "Aku akan membawamu ke sana." Gemma meraih lengannya dan berkata dengan genit, "Tama, jika kamu tidak ada hubungannya, ikut saja denganku. Masalah besar adalah kamu menungguku di bandara. Kamu tidak harus ikut denganku jauh-jauh ke rumah mereka." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Daron dan Sinta akan datang malam ini, dan aku akan mempersiapkan urusan keluarga Fei. Saatnya untuk menghormati hadiah besar dari Anda. Masih banyak hal yang menungguku untuk dilakukan di sini, jadi kita hanya bisa berpisah." "Oke." Gemma tahu bahwa dia memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia berkata dengan patuh, "Kalau begitu aku akan pergi sendiri, dan aku akan kembali menemuimu segera setelah aku selesai." Baik, pada saat ini, Dunchan di lantai bawah kehilangan minatnya untuk minum, dan dia melambai ke Hedi dan berkata, "Bos, saya telah meletakkan uang di atas meja untuk Anda." Hedi menjulurkan kepalanya, melirik tumpukan uang $100 di atas meja, dan berkata dengan cepat, "Inspektur Allen tidak dapat mengambil uang sebanyak itu. Anda dapat menyimpannya. Satu tagihan sudah cukup." Dunchan berkata, "Saya tidak memberikan uang ini. Itu diberikan oleh teman saya. Bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam saku saya? Anda dapat menyimpannya, saya akan pergi."
Setelah itu, dia berdiri, menyeka mulutnya dengan selembar kertas, berbalik dan berjalan keluar. Ketika Hedi melihatnya keluar, dia benar-benar lega. Dia tidak takut Duncan akan mengetahui identitasnya sebagai imigran ilegal, tapi dia hanya takut bahwa dia akan menyadari bahwa dia telah bertemu dengannya, dan kemudian menghubungkan hilangnya Zakati dengan dirinya sendiri. Tama dan Gemma telah mengunjungi tokonya lebih dari sekali, dan begitu dia terungkap, Duncan dapat menemukan Tama di sepanjang jalan. Kasus hilangnya Zakari memang tidak mulus. Duncan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, hanya karena petunjuk itu tersembunyi dengan baik. Tapi begitu dia menemukan petunjuk dan mengambil seutas tali, dia bisa memimpin seluruh kasus keluar. Saat dia memikirkannya, dia melihat Tama dan Gemma juga berjalan. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Renza, mengapa Anda turun?" Inspektur Allen itu baru saja keluar. "Kurasa dia belum pergi jauh." Tama buru-buru berkata, "Paman Hedi, kita harus pergi dulu karena ada urusan yang sedikit mendesak. Kembalilah padamu." Begitu Hedi mendengar bahwa Tama sedang terburu-buru, bahkan jika dia tidak ingin menahan diri, dia pertama kali berjalan ke pintu dan melihatnya. Duncan sudah masuk ke mobil dan pergi, jadi dia berkata, "Mobil Inspektur Allen telah pergi. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda bisa pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan saya, katakan saja." "Oke Paman." Tama dan Gemma setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hedi masuk ke mobil dan bergegas menuju bandara. Pada waktu bersamaan, lebih dari 10,000 meter di atas permukaan laut di benua Eropa, Daron dan Sinta sedang duduk dengan gelisah di dalam pesawat jet bisnis Gulfstream. Di kabin, Karl dan Raya sama-sama memejamkan mata dan beristirahat, sementara lelaki tua itu dan Sinta menatap kegelapan di luar jendela dengan linglung. Setelah helikopter tiba di Colombo, ibu kota Sri Lanka, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi selanjutnya. Ketika mereka naik ke pesawat, tidak ada yang memberitahu mereka apa tujuan pesawat itu. Pada saat ini, pesawat terbang di atas awan tebal, dan tidak mungkin untuk membedakan arah dan posisi. Jadi lelaki tua dan cucunya bahkan lebih gelisah di hati mereka. Daron menatap keluar jendela untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau bertanya kepada Sinta dengan suara rendah, "Sinta, menurutmu di mana Tuan Renza akan mengatur kita?" "Pesawat telah terbang selama beberapa jam. Jika itu akan ke Suriah, itu harus segera datang." "Benar," Sinta mengangguk, mengingat peta dunia dengan hati-hati, dan berkata, "Seharusnya memakan waktu setidaknya 6 jam untuk terbang dari Sri Lanka ke Suriah. Sudah 7 jam sejak kami lepas landas. Jika kita pergi ke Suriah, pesawatnya pasti sudah mulai turun. Tapi sekarang pesawat masih terbang normal, saya kira kita masih jauh dari tujuan kita." Daron mengerutkan kening dan bertanya, "Dengan kecepatan ini, kemanapun Anda pergi, saya khawatir itu akan keluar dari Asia." "Tuan Renza tidak lagi berniat untuk membiarkan kami pergi ke Suriah. Tapi apakah ada pengaturan lain untuk kita?" Sinta mengangguk setuju. "Sangat mungkin untuk keluar dari Asia, tetapi tidak jelas di mana keluar dari Asia." Dia memandang Daron dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan terlalu khawatir. Tuan Renza pasti akan memberi kita pengaturan yang tepat." Daron mengangguk, tetapi masih berkata dengan melankolis, "Saya yakin saya percaya pada Tuan Renza. Tetapi perasaan tidak dikenal semacam ini masih sedikit tidak nyaman. Saya tidak takut sesuatu akan terjadi pada saya. Saya khawatir Anda akan terlibat oleh saya dan berada dalam bahaya." "Tidak," Sinta berkata dengan sangat tegas, "Tuan Renza sekarang yang membantu kami. Kita tidak akan pernah dalam bahaya lagi. Kemanapun pesawat ini terbang, bahkan jika terbang ke New York, saya tidak takut pada Tuan Renza." Bandara JFK New York. 2 pesawat pribadi lepas landas dengan selisih waktu 20 menit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.